وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala fadilatul Syekh Muhammad Bazmul hafizahullahu ta'ala, al-aslu tsani al-ilmul maqsudu fil ayati wal ahadith wa ilmu syar'i amma ulumul kauniyah wat tabi'iyyah wal waqi'iyyah fa innaha min babi furudil kifayat wa tadkhulu tahta qawlihi ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa minar ribatil khair wa tadkhulu tahta qa'idah la darar wa la dirar wa tadkhulu tahta qa'idah wa ma la yatimmul wajibu illa bih fa huwa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsani, pondasi kedua dalam menuntut ilmu. Ya. Sebagaimana kita tahu, kitab ini menerangkan kaidah-kaidah ta'sil, yaitu pengasasan dalam menuntut ilmu agar seseorang penuntut ilmu itu tidak terlalu tersesat atau tidak terlalu jauh dari prinsip awal dalam menuntut ilmu. Maka setelah prinsip al-aslul awal sebelumnya kita telah bahas pada waktu sebelum ini, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu dan ilmu apa saja yang menjadi kewajiban atasnya untuk dia tuntut. Kemudian prinsip kedua, yaitu masalah al-ilm al-maqsud. Maka di sini ada istilah namanya apa? Al-ilm al-maqsud. Ketika ada al-ilm al-maqsud, berarti ada juga al-ilm ghairul maqsud. Ya, ketika ada al-ilm al-maqsud, ada juga, bukan dikatakan lawan ya, nawu' lain, jenis macam lain, yaitu ilmu ghairul maqsud. Apa makna ilmu maqsud? Al-ilmu al-maqsud yaitu ilmu yang ditujukan, ilmu yang menjadi tujuan, ilmu yang dimaksud. Al-ilmu al-maqsudu fil ayati wal ahadithi huwa al-ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksudkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis adalah ilmu syar'i, yaitu ketika antum mendapatkan lafal ilmu dalam ayat dan hadis, baik sebagai khabar atau untuk memotivasi dan penganjuran, maka ketahuilah ilmu yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut adalah ilmu syar'i. Ya, sebagaimana misal hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud di hadis ini adalah ilmu syar'i. Maka bukan maksud ke dalamnya ilmu-ilmu yang non syar'i secara zat, seperti matematika, fisika, kimia sebagaimana disebutkan nanti sini. Ya. Tapi ilmu yang dimaksud secara zat adalah ilmu syar'i. Ammal ulumul kauniyatu wat tabi'iyyatu wal waqi'iyyatu fa innaha min babi furudil kifayat. Adapun ilmu-ilmu kauni ya tentang kesemestaan, tabi'iyah tentang tabi'ah, yaitu ilmu tentang alam.
al-waqi'iyah, keterjadian. Ini semua imma kita jadikan sama maknanya atau imma kita pisahkan. Kauniyah, ulum kauniyah, ulum tabi'iyah, waqi'iyah, semua ilmu non syar'i secara zat. Tapi bukannya haram. Ya. Dia seperti ilmu astronomi, ilmu tentang biologi, ilmu tentang kedokteran, dan seterusnya dari ilmu-ilmu duniawi. Taib. Kalau ditanya apakah ilmu kauniyah, tabi'iyah, waqi'iyah ini penting? Kita jawab penting. Makanya disebutkan fa innaha min babi furudil kifayat. Ilmu-ilmu ini termasuk dalam hukum apa? Fardu kifayah. Yaitu wajib atas umat ini ada yang menguasai ilmu-ilmu tersebut sampai penguasaan tersebut mencukupi untuk mewakili umat ini atau golongan ini atau daerah ini. Gitu. Harus ada orang Indonesia yang mengerti kedokteran dan harus mencukupi. Selama belum tercukupi ilmu kedokteran dikuasai oleh daerah Indonesia ini, maka belum tertunaikan fardu kifayah. Iya. Misalnya Jakarta hanya punya 3 dokter, maka harus ada orang-orang lain belajar kedokteran, harus ada sampai nanti mencukupi, jadi kifayah, mencukupi masyarakat Jakarta ini mendapatkan kebaikan dari ilmu kedokteran tersebut atau efek dari ilmu kedokteran tersebut. Ya, karena kadang-kadang ilmu kauni, ilmu tabi'i dan waqi'i itu menjadi perkakas yang vital untuk maslahat basyariyah. Di antaranya kedokteran itu. Di antaranya kedokteran. Ya. Jadi Islam tidak mengunderestimate atau tidak merendahkan ilmu duniawi atau ilmu ghair maksud ini. Bahkan ilmu-ilmu ini bisa menjadi penunjang untuk semakin mentadabburi ilmu syar'i. Misalnya seorang yang bergelut dalam masalah kedokteran, dan kedokteran banyak sekali cabangnya, ya kan? Dan ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu. Dokter umum tidak bisa berbicara lebih detail tentang spesialis dari kedokteran lainnya. Ada dari masing-masing spesialis. Begitu juga antar dokter spesialis. Dengan beda bidang nggak bisa berbicara bidang lainnya atau cabang lainnya. Ya. Contoh misalnya penyakit dalam. Dokter umum nggak bisa bicara lebih detail tentang penyakit dalam. Dan penyakit dalam pun ada rincian-rinciannya, beda-beda lagi. Masalah operasi, Ustadz nggak bisa mengoperasi. Ya, bakal jadi dzalmudil nanti, jadi banyak orang mati nanti kalau Ustadz yang operasi, ya kan? Jadi dibutuhkan taib. Orang-orang yang seperti ini ketika mereka menjadikan keilmuan mereka untuk menunjang tadabbur ilmu syar'i itu bisa. Karena dalam Al-Quran difasilitasi beberapa ayat untuk menjadi teaser dan menstimulasikan dan merangsang seseorang untuk berpikir tentang alam ini. Ya, ya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim? Apa mereka enggak memikirkan apa yang ada pada diri mereka, dari fisik mereka, dari peredaran darah, jantung dan seterusnya. Sekarang kalau misalnya antum orang biasa, kita orang biasa, kita nggak ngerti tentang ilmu jantung fisik, ya, jantung fisik, bukan hati yang ma'nawi, bukan. Kita nggak begitu ngerti tentang apa itu arteri, apa itu ini, apa. Tapi dokter ini tahu dan betapa melihatnya dia kekuasaan Allah di masalah-masalah tersebut yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain selain dokter. Bisa nggak dia? Dia bisa mentadabburi sesuatu yang tidak bisa dipakai oleh atau tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Gitu. Ada orang pakar biologi misalnya. Dan itu ilmu yang juga penting. Dengan itu kita mengetahui obat-obatan, ya, herbal dan seterusnya. Manfaat dari ini dan itu, dan Masya Allah. Dia mengetahui segala jenis dan hafal nama-nama seluruh tumbuhan.
Dan Anda sebenarnya berharap bisa seperti itu. Bukan untuk pamer-pameran, tapi Anda melihat tumbuhan ini merupakan salah satu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang memang dia mentaksil ilmu biologi betul-betul, dia melihat di setiap lembaran daun dengan kerangkanya, dengan perbedaan di setiap daun dan juga di setiap tumbuhan, dia melihat kekuasaan Allah di situ. Bukankah dia betul-betul bisa semakin tinggi imannya dengan itu? Iya, bisa. Yang itu tidak digapai oleh orang yang tidak mengerti tumbuh-tumbuhan. Ya. Makanya ikhwan, kita sangat menyayangkan banyak orang yang ada di dapur dengan masak, menggoreng ini itu, tapi mereka adalah orang yang paling tidak takut neraka. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan api. Apa maksudnya coba? Maksudnya mereka tidak mentadaburi pekerjaan mereka. Ya enggak? Banyak orang penebang hutan, mereka orang-orang yang biasa meneliti hutan, orang-orang perhutanan. Tapi mereka adalah orang yang paling jauh tentang Allah. Padahal ayat-ayat Allah itu sudah tampak di depan muka mereka, yaitu hutan-hutan tersebut. Ya begitu. Oke, itu ayat kauniyah. Jangankan itu deh. Betapa banyaknya orang yang mempelajari ayat syar'iyah, mengilmuinya, tapi dia orang yang paling jauh terhadap Allah. Padahal di depannya terhampar ayat-ayat Allah Ta'ala, Al-Quran Sunnah. Itu yang harusnya paling dekat ya. Yang harusnya paling dekat masuk ke hati secara ma'nawi aja. Ada yang paling jauh pada Allah, apalagi orang-orang yang awam yang tidak mengerti tentang Allah, kemudian dia hanya melihat tabiatul kaun saja. Ya begitu ikhwas sekalian. Jadi ayat Allah ini ilmu syar'i. Ketika antum melihat ilmu syar'i, antum akan melihat banyak di sana ilmu kauni yang menstimulan dan merangsang tabiatul insan untuk mentadaburi kaun ini, semesta ini. Ya, baik secara sosiologinya, baik secara psikologinya, ilmu nafs, baik secara tabiatul alam untuk selain manusia dan hewan seperti tumbuh-tumbuhan, astronomi dan seterusnya. Ya. Nah, tapi ikhwas sekalian, semua ahli ilmu kauniyah, tabi'iyah, waqi'ah, mereka harus merujuk kepada ilmu syar'i. Dan mereka enggak boleh menafsirkan dengan tafsiran sains versi mereka. Yang disebut dalam bahasa Arabnya al-i'jaz al-ilmi namanya. Itu tafsir sains. Kalau bahasa kitanya tafsir saintifik, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran yang menyebutkan beberapa ayat kauniyah atau fisik-fisik dari ciptaan Allah Ta'ala. Dan mereka menafsirkan dengan kaidah tafsiran ilmu dunia mereka, tidak pakai kaidah tafsir ilmu usul tafsir. Makanya jadinya banyak kebatilan. Jadinya apa? Banyak kebatilan. Seperti penafsiran bahwa sab'a samawatin tibaqa itu adalah 7 galaksi atau 7 atmosfer di atas sana. Padahal sab'a samawat ini, sab'a samawat yang kata Ibnu Mas'ud, antara langit dengan langit berikutnya jarak sekitar 500 tahun perjalanan. Tapi para sebagian ahli sains, mereka tidak menafsirkan sesuai dengan bagaimana pandangan salaf dan ahli tafsir. Mereka pakai tafsir logika sains mereka. Mereka meneliti, meneropong, oh di sana ada 7 atmosfer. Itu pandangan kecil dari mereka. Padahal salaf kita sudah punya pandangan sebelumnya tentang Al-Quran, ayat-ayat tersebut. Begitu. Jadi nggak boleh dokter sepintar apapun kemudian menafsirkan ayat tidak dengan ilmu usul tafsir. Nggak boleh. Dan juga apalagi orang seperti kita. Udah ilmu syar'i kurang, ilmu tabi'i juga kurang. Kita cuma tahu apa? Cuma tahu harga sirwal berapa. Cuma tahu itu doang. Ya, itu nggak bisa menjadi modal untuk menafsirkan Al-Quran. Ya. Baik, kemudian lanjut, fadhal. Ahsanallahu Oh, ini ilaikum. udah ya dibaca ya. Wa tadkhulu tahta qawli udah ya. Lanjutkan dulu. Wa tadkhulu tahta qawlihi ta'ala. Tadkhulu di sini fa'ilnya kembali ke mana? Fadhal. Fa'ilnya kembali ke mana? Tadkhulu sini. Siapa yang tahu? Fa'il itu Ulumul kauni. ulum al-kauniyah. Ulumul kauniyah. Ya, ulumul kauniyah.
At-tabi'ah wal waqi'ah. Semua ilmu-ilmu duniawi ini masuk ke dalam firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Antum persiapkan untuk mereka apa yang antum punya dari kekuatan. Min quwwatin. Nah, quwwatin di sini dia umum. Ya, walaupun dia lafal yang mutlak, tapi kekuatan di sini umum. Kekuatan ilmiah, kekuatan jasmaniyah, ya. Kita persiapkan. Karena umat Islam ini juga perlu mengetahui ilmu tabi'iyah dan waqi'iyah. Dan itu termasuk kekuatan. Ulama-ulama di zaman dulu juga mereka memiliki kekuatan juga di ulum seperti ini. Nah, tidak sedikit dari orang lulusan pesantren mereka melemahkan atau mengunderestimate ilmu-ilmu ini. Karena waktu di pesantren tidak diajarkan ilmu-ilmu ini. Ya. Tapi ada juga pesantren modern lebih kecondong ke ilmu-ilmu ini. Sementara ilmu agamanya malah kurang. Jadi yang bagus adalah membalance keduanya. Ya tentu porsi ilmu agama lebih karena pesantren. Tapi tanpa ada kesan meremehkan ilmu kauni, ilmu duniawi pokoknya. Termasuk bahasa Inggris misalnya. Jangan diremehkan. Karena sekarang ikhwan, kita mau nggak mau harus ngerti bahasa Inggris. Minimal ngerti walaupun belum bisa menjawab, tapi ngerti lah minimal. Handphone, setting bahasa Inggris dong, ya. Atau Arabik gitu loh. Jangan setting Indonesia. Indonesia udah di mana-mana antum bahasa Indonesia. Setting bahasa Inggris atau bahasa Arab. Untuk latihan, ya kan? Options, apa tulisan ini, tulisan itu, Saturday apa artinya, Agus apa artinya, ya. Jadi paham. Jadi nggak mudah ditipu. Makanya kata sebagian orang, kalau antum bisa bahasa Arab, insya Allah gerbang ilmu sangat terbuka buat antum tentang syariat Allah Taala. Kalau antum bisa bahasa Inggris, antum bisa terbang kemana saja, ya enggak? Ya atau tidak? You can speak English? Little. Ini kan orang Sunda ya, harusnya little Aichan gitu. Aduh si para pokok. Nah, gitu. Antum mau ke Swedia, ngomong pakai bahasa Inggris mereka paham. Antum mau ke desa kok di Indonesia ngomong bahasa Inggris, antum dikira songong ya. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal maksudnya di sini adalah ilmu, di antara ilmu yang vital sekarang adalah bahasa Inggris. Makanya Syekh Utsaimin sendiri rahimahullah juga beliau sampai berharap bisa belajar bahasa Inggris supaya bisa majal dakwah itu terbuka lebih luas ya. Tapi nggak harus juga memang. Ya, nggak harus dalam artian harus detail antum paham betul-betul bahasa Inggris, nggak harus. Cuman memang itu kebutuhan masa kini untuk basic-basicnya. Itu termasuk kekuatan. Termasuk kekuatan. Jadi kuwah di sini sangat umum. Kekuatan yang orang muslim itu bisa memilikinya, dan itu kekuatan yang tidak batil. Wa tadkhulu, ilmu-ilmu ini juga masuk tahta qaidah, di bawah kaidah la dharar wa la dhirar. Jangan sampai kamu mendapatkan bahaya dan jangan sampai kamu membahayakan. Nah, ketiadaan ilmu-ilmu kauniyah, tabi'iyah, waqi'iyah di suatu masyarakat itu membahayakan diri mereka. Ya. Dan sepertinya memang tidak bisa lepas dari pengetahuan ini kehidupan masyarakat itu. Dulu orang-orang tua kita kalau berobat, antum lihat aja mereka obat pakai herbal murni, nggak harus beli toko-toko, tapi memang mereka numbuk sendiri gitu loh. Ini termasuk ilmu kauni tabi'i, hasil tajribah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ini termasuk ilmu yang untuk mencegah mafsadat dan madarat. Ya. Dulu ada obat namanya obat sumeng. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Antum tahu nggak obat sumeng namanya? Pernah dengar? Di Jakarta ini. Ya, tapi mungkin antum waktu itu belum lahir mungkin.
Jadi dia sasetan dia. Kalau ada masuk angin, pusing itu pakai obat sumeng langsung sembuh. Belinya di warung-warung. Itu rakyat dulu tuh mereka tetap mengandalkan ilmu ini walaupun nggak secara ilmiah sekali pakai bahasa Yunani apa enggak. Tapi bagaimanapun butuh seperti ini. Ya. Kalau enggak, maka antum mendapatkan madarat. Gitu. Wa tadkhulu tahta qa'idah wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang kewajiban itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dia wajib pula. Apa contohnya ya kawan? Coba. Apa contohnya korelasi ilmu duniawi dengan kesempurnaan kita dalam menggapai kewajiban? Ana minta antum masing-masing mencontohkan one by one, satu-satu. Pesawat. Apa kewajiban antum kok bisa pakai pesawat? Ahsantum, mempermudah jamaah haji. Harus ada ilmu tentang pesawat. Harus ada bandara. Nggak boleh kita zuhud, kita mau ke akhirat aja. Ya mati aja sekarang kalau gitu. Harus ada pesawat, harus ada bandara, gitu kan? Dan itu masih ada transportasi lainnya, mobil, ya kan ya? Dan seterusnya. Dan juga yang penting uang. Ya, uang penting. Pembuatan uang kartal pun butuh ilmu. Kalau enggak, bebas uang pakai kertas biasa. Ya enggak? Kan uang kan kertasnya khusus, cetakannya khusus, aromanya khusus, dan detailnya juga khusus. Itu pakai ilmu semua loh. Men-scanning uang palsu dengan uang yang asli itu juga ada ilmunya. Butuh ilmu, gitu kan? Itu satu. Fadhol. Siapa lagi? Media. Nanti antum pondoknya, jadi pondok media. Ya. Islam ya Pak. Ya, apa media contohnya apa? Contohnya seperti apa? Medianya gimana maksudnya? Pemuda di zaman sekarang untuk menyebarkan dakwah. Pemuda untuk menyebarkan dakwah. Ahsan. Ya kita juga pakai media seperti ini. Orang-orang diwajibkan menuntut ilmu gitu loh. Nah sekarang ya kawan, kadang-kadang orang membutuhkan jawaban terhadap kasus-kasus keluarga mereka, warisan terutama, ya kan? Nanya ke siapa? Ke ustadz dan mentok-mentoknya ke Syekh Google. Itu kan media juga. Ya kan? Nanya ke ustadz pun butuh media kan? WhatsApp, Instagram atau Facebook atau telepon langsung. Itu media semua. Ya, sekarang berarti apa? Antum harus punya handphone. Iya. Dan nggak bisa sekarang main saya zuhud. Pokoknya saya itu ke akhirat aja. Ya seperti yang anda pesankan tadi, ya mati aja antum. Cepet-cepet mati, ya. Nggak punya handphone dengan alasan ana nggak mau memikirkan dunia, padahal dia butuh ilmu. Sementara zaman sekarang tuntutan ilmu itu harus betul-betul tuntutan tinggi tentang ilmu. Ketika nanti Allah tanya, kenapa kok kamu nggak ngurusin warisan misalnya? Kok kamu nggak tahu ini, kok nggak tahu itu? Terus dia bilang, aduh maaf ya Allah, saya nggak punya handphone, padahal saya punya duit. Kalau zaman dulu mungkin nggak punya handphone wajar, sangat wajar. Bahkan mungkin orang dulu aneh kalau punya handphone. Sehingga ilmu masih kurang. Kesyirikan merajalela. Dan kita memohon pada Allah memaafkan mereka. Muskilahnya zaman sekarang. Ya kan? Mana apalagi orang yang punya handphone pun belum tentu juga dia bisa mengkonsumsi ilmu tentang anti syirik. Malah ada yang terjadi kesyirikan walaupun dia punya laptop, punya handphone, apalagi yang nggak punya. Nanti bagaimana hisabnya di akhirat? Kenapa kok kamu nggak mempelajari apa yang di handphone kamu itu, cari tahu tentang syirikan? Atau yang punya handphone bakal ditanya, kenapa kamu kok nggak mau punya handphone? Padahal di situ bisa kamu dapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kamu. Menunjang sekali itu. Ya. Baik. Siapa lagi? Alat tulis. Alat tulis untuk menuntut ilmu itu sejak zaman Rasulullah SAW bahkan ya. Mereka menulis-nulis di tulang-tulang, di kulit-kulit, di daun-daun. Itu juga alat tulis butuh skill untuk itu ankabut. Ya. Butuh alat tulis, ya.
untuk menulis. Zaman sekarang butuh alat tulis untuk menunjang. Bukan untuk thalabul ilm saja. Untuk banyak hal ya Kak. Iya. Bahkan kadang-kadang pembukuan sebagian orang tuh bisa nulis kayak di warung-warung ya kan. Ya, kemudian ini penanya, Pak buku ininya kan. Ya, kadang dia gigit penanya di sini. Sambil pusing gitu lah. Udah gigit dia nyari pena di sini. Ya. Ala kulli hal. Dia nulis catat. Ini untuk apa? Menunaikan amanah. Demi menunaikan amanah, dia tulis-tulis tuh. Harus dengan baik nih, terus nanti disetor ke investor atau ke orang yang memiliki amanah tersebut. Itu harus ada. Jangan kemudian antum bilang, wah, akhi antum kan pedagang, antum kok nggak beli pulpen? Nggak mau akhi, anak nggak mau beli pulpen. Nanti pulpen semakin yang anak beli, semakin banyak hisapnya. Maka anak nggak mau beli banyak barang. Punya pulpen nggak mau, punya baju satu doang. Kenapa? Nanti ada dihisap dong. Punya baju dua, udah bajunya satu aja. Itu sampai kucel, kumel, gatel itu bajunya itu toh. Ya jadi nggak seperti itu juga. Ya, apalagi antum? Manajemen kali Ustaz. Manajemen, ilmu manajemen, masya Allah. Betul banget ini yang masya Allah ini. Ilmu manajemen, iya. Manajemen pondok, media. Nah, antum tahu kebanyakan masjid yang bermasalah itu di manajemennya. Ya. Baik manajemen kolbu atau manajemen ISQ. Kok bau permen karet ya? Ada yang pakai minyak wangi permen karet ah? Ini nih, pasti ini nih. Pasti ini nih. Ya. Dan manajemen keuangan. Ya. Pesantren-pesantren pun begitu. Muskilah yang banyak dari mereka manajemen. Dan di antara hal yang sering kita kritisi dari salafiyin manajemen. Mungkin bukan di masjid ya. Kok masjid lebih tertutup. Di perusahaan, sekolahan. Di perusahaan yang dikelola salafiyin mungkin. Atau di sekolahan. Kita nggak bicara di luar konteks ini. Kalau di luar, orang-orang yang nggak ngaji, itu mereka salah manajemen wajar. Karena hati mereka tidak ke akhirat. Tapi kalau kita di kajian digenjoti tauhid dan akhirat, cuman manajemen masih ngawur-ngawuran. Ya, dan berkhianat terhadap manajemen. Atau menjadi seorang nazir, tahu nazir? Nazir wakaf. Tanah wakaf, bangunan wakaf, terus ada nazirnya, pengelola atau peniliknya atau apa itu namanya? Iya, pengelolanya itu nazir yang bertanggung jawab di situ. Tapi nggak punya ilmu manajemen. Antara takwa dengan ilmu manajemen itu ada bab masing-masing ikhwan. Ada orang bertakwa tapi jeblok di ilmu manajemennya, ya ancur-ancuran bisnisnya. Ada orang ilmu manajemennya kuat tapi ini nggak punya takwa, bisa curang dia walaupun dia pinter, ya kan? Maka ilmu manajemen ini makanya ada menjadi ilmu mustaqil, ilmu tersendiri. Ada ilmu namanya cabang ilmu manajemen untuk perusahaan, untuk ini ilmu auditing dan seterusnya. Itu nggak bisa tertunaikan amanah dengan baik kecuali dengan ilmu manajemen. Manajemen yang Anda maksud manajemen perusahaan besar atau kalau manajemen cuma dagang kayak biasa, antum pun harus punya ilmu manajemen. Ya, manage itu kan mengatur ya. Ya, sesuai dengan kapasitas bidang antum yang antum geluti itu. Ya, itu perlu sekali. Nggak bisa perusahaan menunaikan amanah dengan baik tanpa ilmu manajemen dan ketakwaan. Begitu. Ya. Terakhir siapa? Yang belum siapa nih? Apa? Mikrofon ya. Iya. Contoh yang paling jelek sebenarnya tapi nggak apa-apa. Iya, mikrofon. Malah yatimul wajib bihi wa huwa wajib. Contohnya dari mikrofon itu, azan itu fardu kifayah. Harus terdengar. Sementara sekarang bangunan banyak, masyarakat banyak. Beda dengan zaman Nabi SAW dulu. Antum azan sekali di atas masjid, kan dulu kan azan di atas masjid. Itu kedengaran insya Allah seantero desa, insya Allah. Dengan melalui angin gitu kan.
Kalau sekarang angin mentok, ya kan? Antum kalau pakai suara biasa, angin ya lewat angin, masuknya ke apa? Ke AC orang nanti ya kayak gini ya. Nggak bisa. Sekarang pakai speaker. Maka penting sekali, harus ada speaker masjid sekarang itu. Oh nggak bisa, speaker itu bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Itu nggak maslahat mursalah. Ya udah, kemudian akhirnya pakai itu. Maka penting untuk kajian. Ya kan orang banyak nanti ya. Kalau kajian nggak pakai kayak Imam Ahmad bin Hambal dulu. Iya 5.000 orang nggak pakai speaker. Itu mungkin zaman itu. Ya karena telinga dan hati orang bersih. Kalau sekarang congek doang isinya. Ya orang nggak ada, orang di depan aja ngantuk gitu lah. Apalagi kalau di jauh sana. Jadi harus pakai speaker. Harus pakai speaker. Saya orang mendengar khutbah Jumat nggak pakai speaker. Ahlu tidur wal jamaah itu yang gini. Yang pakai speaker aja Ustadz Abu Sama aja udah kayak gitu. Anak kemarin aja ngeliat masih tidur. Masya Allah pengen tendang tapi ya janganlah. Tidur. Ya mungkin ada yang ngorok. Itu udah kayak gitu suaranya beliau. Teriak-teriak. Masya Allah. Apalagi nggak pakai speaker. Maka harus ada speaker. Ya. Seperti itu. Masya Allah ini contoh yang bagus. Ya, cuman karena antum yang contohin jadi nggak bagus. Baik. Lanjut. Wa minal umur. Ahsanallahu ilaikum. Wa minal umuri allati tanbani ala hadzal asli al-awwal annahu la yutlaqul qawlu an syai'in minal ulumi ghairil ulumi syar'iyyah innaha fardun ala kulli muslim aw talibi ilmin. Sebentar sampai situ dulu. Syukran. Dan di antara perkara dari asal ini yang bisa antum dapatkan cabangnya adalah, perhatikan, annahu la yutlaqul qawlu an syai'in min al-ulumi ghairil ulumi syar'iyyati innaha fardun 'ala kulli muslimin aw talibil ilm. Ini perhatikan baik-baik. Tidak bisa dimutlakkan sesuatu pun tentang suatu ilmu selain ilmu syar'i itu dihukumi sebagai fardu setiap muslim atau setiap talibul ilm. Enggak? Paham enggak? Jadi ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i. Berangkat dari itu. Selain ilmu syar'i itu bukan ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ilmu yang memang memiliki kepentingan masing-masing. Nah, berangkat dari asal tersebut, antum nggak boleh mengatakan ilmu selain ilmu syar'i itu fardu ain. Ya. Ilmu yang selain ilmu syar'i itu fardu ain nggak bisa antum. Ya, gitu. Contoh, betul. Ka qawli ba'dihim innama yusamma bi fiqhil waqi' alladhi yaduru hawla tatabbu'i tahlilati wal akhbari min as-suhufi wal majallat wa ilmun wajibun yajibu ala kulli talibi ilmin ta'allumuhu. Di sini contoh perkataan mereka ini waqi' terjadi. Innama yusamma bi fiqhil waqi'. Yang disebut sebagai apa? Fikih realitas. Ini teman-teman harokiyin ini yang biasa mereka menjejalkan hal ini kepada kaum muslim atau talibul ilm. Kita tidak mengatakan al-waqi' itu tidak perlu dipelajari. Enggak, kita enggak bilang gitu. Waqi' itu kadang perlu dipelajari, betul. Tetapi kesalahan mereka ketika menyebut fiqhul waqi' alladhi yaduru hawla tatabbu'it tahlilat wal akhbar min as-suhufi wal majallat. Fikih waqi' ini yang didapat dengan cara apa? Tatabbu'. Tatabbu' itu antum mengikuti terus update-nya. Apa ya bahasanya? Up to date. Antum selalu betul-betul up to date soal kejadian-kejadian dan kabar-kabar dari suhuf. Tapi bukan suhuf Ibrahim dan Musa ini. Dari suhuf di sini maksudnya dari suhifah, koran-koran. Baik koran dari segi koran fisik ya, atau koran virtual sekarang, koran elektrik ya. Sekarang koran elektrik seperti apa? Banyak. Ya. Kan Kompas, Media Indonesia atau Republika kan sebenarnya menerbitkan koran-koran seperti itu atau lewat website mereka. Website kantor berita-berita itu. Oke. Bukan itu aja bahkan. Tatabbu' status teman-teman termasuk ke dalam ini. Karena antum tuh tatabbu' status teman-teman yang mereka cuman
cuap-cuap semau mereka, itu sebenarnya antum tatabu al-akhbar anhum gitu loh. Jadi antum nggak bisa, jangan baca koran, nggak usah kita baca koran terus, tapi antum stalking teman-teman yang nggak juntrungan ngobrolnya di Facebook misalnya. Itu termasuk antum baca koran, semakna dengan baca koran, semakna dengan fiqih waqi'. Antum merasa berkepentingan untuk mengetahui status teman antum yang tidak berfaedah. Ya, misalnya, sakit perut nih. Tuh antum baca, ya akhi kenapa antum sakit perut? Antum tanya. Ya, bawah status bawahnya lagi ada asyik nih, lagi di Ancol, ajib pemandangannya banyak bening-bening. Nah, apa coba? Ini termasuk, makanya ini lebih buruk daripada baca koran. Karena baca koran kadang-kadang ada faedah. Kita tahu bagaimana pemerintahan kita, kadang-kadang kita tahu bagaimana keputusan pemerintahan kita tahu tentang corona dan seterusnya. Ini masih mending loh. Ini masih mending. Kita tahu tentang kriminal ini, jadi kita tahu cara mencegahnya gimana. Itu masih mending. Status teman, nggak ada faedahnya. Dia lagi sakit perut kita tahu. Dia lagi cekcok sama istri kita tahu. Iya. Dia tadi habis boker nggak keluar kita tahu. Nih seperti ini ngapain? Kan ada teman-teman kita yang kayak gitu. Makanya tatabu status mereka kalau bisa. Orang-orang yang nggak ada faedahnya ini, imma antum unfriend, imma antum unfollow. Jadi status mereka nggak tampak di beranda. Yang antum follow tuh cuman Hasan Al-Jaizi. Tawa ikin. Ya gitu. Seperti itu. Ya, yang enggak faedahnya ya sekali-kali mungkin iya, tapi kalau teman-teman antum rata-rata enggak faedah, walaupun keluarga enggak usah di antum tatabu'. Ya, ini lebih buruk daripada tatabu' suhuf. Wal majalah-majalah. Ya, majalah-majalah berita. Lebih-lebih majalah-majalah yang lebih tidak bermanfaat lagi. Seperti ya majalah-majalah musik atau apa bola ya. Kalau misalnya masih ada ya, ana juga lupa itu nama majalah-majalahnya. Itu tabu seperti itu kalau dulu tiap pekan itu, tiap hari Kamis itu. Kan biasanya liga-liga kan hari Sabtu, Ahad. Nah, hari Kamis terbit tuh. Ya enggak? Ya, hari Selasa dan hari Kamis, hari Senin dan Kamis tuh pas puasa tuh. Ya tatabu koran bola misalnya. Dulu ada, sekarang enggak tahu ada apa enggak. Dulu di pesantren itu kalau misalnya hari Senin sama Kamis yang suka bola, itu ke pom bensin beli koran bola taruh di sini, biar nggak ketahuan sama Ustaz. Ntar dibaca di dulu tatabu ya. Itu ngikutin tuh perkembangannya. Karena dulu nggak ada internet, kita nggak tahu skor kemarin hari Minggu berapa, baru ketahuan di koran bola itu. Piacenza versus Torino misalnya. Ya. Tatabu seperti lain manfaatnya kita dulu waktu masih remaja mungkin ya waktu belum kenal ngaji masih remaja dulu ya tatabu hal-hal seperti itu. Tapi sekarang apa sih benefit yang kita dapat dunia dan akhirat dari situ gitu loh? Kan enggak ada. Nah, sekarang ikhwan, beberapa rekan kita dari kalangan Harqiyin terutama karena mereka bergerak. Jadi mereka menjadikan fiqhul waqi' itu sebagai ilmu syar'i dan salah satu cabang ilmu syar'i yang dituntut pada tiap-tiap dari tulab mereka. Gitu. Padahal itu khata. Justru fiqhul waqi' ini yang mengalihkan dari ilmu syar'i. Nah, kita lihat tidak sedikit dari rekan-rekan kita, mereka a'lamun nas bil waqi' ajhalun nas 'anis syara'i'. Ya kan? Mereka enggak ngerti tentang ilmu syar'i, tentang enggak banyak ketika kita bicara tentang air, mutlak, tahur, terus kemudian haid, nifas, junub dan seterusnya. Mereka antum masih aja bahas tentang taharah. Padahal surga neraka itu dalam banyak kasus berkaitan dengan masalah ini juga gitu kan. Bukankah Nabi SAW sampai teriak loh ketika melihat seorang sahabat lagi wudu, tergesa-gesa di peperangan, lagi wudu atau di safar, itu bagian belakang kaki bukan tersingkap, enggak, belakang kaki, tumit bagian atas itu masih belum kena air wudu karena tergesa-gesa mereka. Nabi SAW berteriak, dalam riwayat berteriak dengan suara keras, wailul lil aqabi minan nar. Pertanyaan kita,
Apa perlu Rasulullah SAW berteriak untuk sesuatu yang tidak penting? Sampai teriak beliau. Wah, pokoknya Rasulullah tuh nggak bakal teriak akan suatu faedah kecuali faedah itu sangat-sangat penting. Ya kan? Kenapa? Neraka itu untuk bagian sini yang tidak terkena dengan basuhan air ketika wudhu. Itu padahal hal yang remeh loh. Itu ujung, bawah, dan kecil. Bisa ke neraka. Nah, sekarang kita tanya orang-orang yang ahli fikih waqi' ini. Antum mempelajari fikih waqi' ini tujuannya untuk apa? Untuk maslahat Islam, kemajuan Islam. Kan mereka ngomongin gitu. Yang pada intinya sebenarnya kemajuan partai, bukan Islam. Partai ala Islam mereka. Partai Islamnya ala mereka. Untuk kemajuan Islam, kita menggeluti bidang ini dan seterusnya. Taib. Kenapa ketika ana bicara tentang hal-hal seperti ini, tentang tahar dan seterusnya, antum kok meremehkan? Bagaimana kita bisa bicara atas, tapi di bawah pun kita tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Kemudian sebagian ulama ya ditanya, kenapa kok dalam fikih, kitab-kitab fikih yang tebal maupun yang tipis, kitab fikih, mazhab, itu kenapa bab jihad kok di ujung sana, jihad, jizyah dan seterusnya, di ujung paling akhir bahkan kadang-kadang. Padahal jihad kan vital, asasi dalam agama. Kenapa diakhirkan? Kenapa selalu awal-awal pasti toharoh lagi. Buka kitab lain, toharoh lagi. Buka kitab lain, wudu dan toharoh dan seterusnya. Mungkin ada kitab Al-Muwatta karya Imam Malik tentang mawaqit as-salah, tapi diawali dengan toharoh. Kenapa dari dulu ulama sampai sekarang kok toharoh mulu gitu loh? Kenapa jihadnya di akhir? Kata sebagian ulama, supaya tidak ada orang yang berbicara jihad ini kecuali orang yang telah menguasai pembahasan dari toharoh. Artinya jangan sampai antum ngomong jihad kemajuan Islam kecuali antum juga paham masalah toharoh yang basic ini, defaultnya seorang muslim harus paham. Nah begitu. Ini yang fardu ain ya. Ya, tapi kemudian mereka mengalihkan yang justru fiqhul waqi' dijadikan sebagai landasan utama dalam memahami kehidupan ini. Sekarang kalau antum nggak punya kaidah tarbawiyah, nabawiyah, sunniyah, Qur'aniyah dalam menjalani kehidupan ini, kemudian antum melihat waqi', kira-kira antum melihat waqi' itu, antum nilai dan antum hukumi waqi' tersebut pakai logika dan hawa nafsu semata atau pakai ilmu syar'i? Pakai logika atau hawa nafsu semata, bukan pakai ilmu syar'i. Itu ketika seseorang meninggalkan ilmu syar'i dan beralih ke ilmu fiqih al-waqi' atau yang mereka sebut fiqih al-waqi'. Ini bukan berarti kita tidak mengatakan fiqih al-waqi' itu tidak penting, bukan. Fiqih al-waqi' ada kepentingannya di porsinya. Dan seorang talibul ilm yang lagi fokus menuntut ilmu betul-betul membekali dirinya, itu tidak boleh dia konsentrasi di fikih waqi'. Nggak boleh. Dia kemudian lihat kabar tiap hari, lihat berita, enggak. Memalingkan dirinya dari ilmu syar'i. Terutama fikih waqi' dalam masalah politik. Karena waqi' politik ini, kabar-kabar tentang politik itu mencandukan banyak palsuannya dan penipuannya dan seterusnya. Orang ketika dia banyak berbicara politik atau bahasa jeleknya ngompol, ya, ngomong politik, itu menunjukkan dia sering apa? Sering tatabu terhadap masalah politik tersebut. Apalagi politik yang kita maksud adalah politik apa? Demokrasi. Iya. Tiap hari baca tentang partai ini, koalisi ini, fulan, Pak Fulan dan seterusnya. Allah musta'an. Iya, dan itu mencandukan. Dan terbit kemudian ustadz-ustadz yang kemudian apa? Memprovokasi umat untuk ke politik ini. Baik yang memang betul-betul haroki dan itu memang kerjaannya, atau yang agak kesalafiyin cuman dalam masalah politik itu selalu berbicara. Nggak perlu tulabul ilm Ahlus Sunnah itu dicocoki masalah politik demokrasi, nggak perlu. Kadang perlu untuk mengetahui saja, tapi tidak perlu untuk mendalami sama sekali. Ya, karena banyak khabar palsu dan kedustaan di dalamnya. Ya begitu. Jadi mereka menganggap hal-hal seperti ini termasuk ilmu wajib. Ilmu wajib. Yang wajib setiap penuntut ilmu menuntutnya. Ya enggak. Lah, ya.
Coba sekarang kalau di majelis ilmu kita selalu berbicara tentang waqi'. Menurut antum gimana tentang peristiwa pengeboman ini? Henry bilang menurut Anda dari segi ilmu komputer, nah, antum bilang ilmu komputer. Dari segi ilmu minyak wangi, nah, dari segi ilmu reselling, dari segi ilmu kamera, dari segi ketidakpunyaan ilmu karena antum nggak punya apa-apa. Ya kan? Orang bicara semuanya diskusi. Mereka nggak punya ilmu apa-apa, pegangan apa-apa, tapi kemudian diajak bicara, dikolaborasikan, jadi apa? Jahal murakkab, jahal yang ditarkib, ya disusun jadi tambah jahil lagi. Ya begitu ya kawan. Tapi memang kadang-kadang antum perlu tahu kabar, ya perlu tahu, sangat perlu, ya. Tapi secukupnya saya khalas. Antum tahu bahwasanya fulan meninggal khalas. Inilah warna wajahun rahimahullah. Nggak perlu diterusin sejarahnya gimana. Oh dulu korupsi dia. Oh dulu. Habis waktu antum untuk menelusuri kehidupan dia yang sudah wafat. Para ulama bukan, Habib bukan, politisi pun kotor. Ngapain antum pelajari? Kecuali kalau memang ada sisi nafas dalam rangka membela umat dan antum punya ilmu tentangnya dan itu tidak melalaikan kewajiban antum sebagai penuntut ilmu, itu mungkin bisa. Begitu. Ya. Ada pertanyaan ya kawan di sini? Karena mau bertanya tentang masalah tafsir. Tafsir. Kan kita nggak boleh mentafsirkan ayat Al-Quran ke pemahaman sendiri selain pemahaman para sahabat. Nah, ini ada syubhat. Bagaimana dengan ulama-ulama kontemporer, semisal siapa ya yang tafsir terkenal itu, tafsir Buya Hamka gitu. Kan beliau mentafsirkan Al-Quran gitu. Iya. Sehingga ini ustaz-ustaz yang yang mentafsirkan Al-Quran pakai akalnya. Baik. Ya di sini tafsir itu maknanya la kasful makna, yaitu menyingkap makna dari ayat atau lafal-lafal dari ayat Al-Quran. Kalau memang tafsirnya beliau-beliau ini selaras dengan bagaimana tafsiran para ulama, nggak masalah. Ya, ketika maknanya selaras ya, tapi dengan pembahasaan beda gitu loh. Tapi maknanya nafasnya sama, itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika tafsirannya itu tafsiran baru. Tidak ada salafnya, tidak ada sebelumnya dari para ulama. Dan kedua, tidak berdasarkan atas kaidah yang benar dari kaidah ilmiah kedua. Atau yang ketiga, ternyata tafsiran tersebut diblending dengan syubhat misalnya. Atau yang keempat, tafsirnya memang benar, tapi tanzilnya ke waqi' itu yang salah, istinbatnya yang salah. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ada beberapa posibilitas kebatilan. Adapun kalau tafsirnya benar, tanzilnya benar, istinbatnya benar, maka nggak ada masalah insyaallah. Cuman yang kita lihat adalah orang-orang seperti itu, latar belakang mereka apa? Dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam untuk menjadikan dasar agama mereka. Maka pasti di dalamnya ada syubhat minimal. Ada syubhat dan kemudian mentakwil beberapa ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsiran seperti ini jelas batil karena bertentangan dengan bagaimana pemahaman salaf. Kemudian yang lebih banyak lagi daripada itu adalah mungkin memakai tafsiran yang sahih, terjemahan yang sahih, tetapi kemudian mentanzil dan mengistinbatkan ayat tersebut menuju pemahaman waqi' dan itu tidak nyambung. Atau nyambung tetapi ada rinciannya di ayat lain. Contoh misalnya waktu itu kita pelajari di Iqtida' as-siratal mustaqim. Apa ya? Faqtul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Tafsirannya apa? Bunuhlah orang-orang musyrikin, lafal umum, semua orang musyrik. Itu kan masuk ke dalam lafaz kul, ya maksudnya umum al-jam' li afradihi gitu kan ya. Untuk setiap orang musyrik. Padahal ada ayat lain atau kita melihat konteks ayat tersebut dalam peperangan. Maka kemudian orang ini menafsirkan dan menjabarkan bahwasanya pada hakikatnya wajib atas kita untuk membunuh setiap musyrik walaupun dia tetangga. Gimana kira-kira?
Tafsiran asalnya maknanya bunuhlah orang musyrikin, betul, tapi istinbat dia salah karena dia tidak melengkapi kaidah-kaidah di sini. Kaidah konteksnya, ya kan? Kemudian kaidah takhsis, pengkhususan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada tafsiran benar, tetapi karena orang ini tidak memahami secara komprehensif, maka dia akhirnya menuju ke batilah. Begitu. Dan orang Khawarij itu mereka juga mempelajari, tapi mereka ajhalun nas. Paling bodohnya manusia, akhirnya mereka mendapatkan atau mereka kemudian menerbitkan hukum-hukum yang merugikan banyak dari kalangan manusia, terutama masalah pengebuman. Ya begitu. Yang sekarang ini contoh seperti yang nggak usah kita sebut namanya ya. Yang pintar dalam menyebutkan ayat-ayat itu, apa nomor-nomor ayat misalnya. Kadang-kadang tafsiran dipakai tafsiran dari pemikirannya sendiri. Cok kali cok kadang-kadang. Ya, dan seperti itu ya batil seperti itu jelas. Dari pikirannya sendiri, tidak merujuk kepada apa perkataan Ibnu Abbas misalnya atau perkataan salaf, nggak pernah. Nah seperti ini nggak boleh. Ya begitu. Yang terkait yang ad-dawa kemarin yang pertama. Dawa. Yang at-tanazu minaz zunubi jahlun bisa'ati Rahmatullah. Itu semakna dengan ini nggak Ustaz? Kullu bani Adam khata'un. Kata sebagian orang juhala, at-tanazzuh 'ani dzunubi berarti apa? Jahlun. At-tanazzuh min adz-dzunubi jahlun li sa'atil 'afwi wa rahmatillah. Yaitu tanazzuh min adz-dzunub, membersihkan diri dari dosa itu sama dengan kebodohan terhadap rahmat dan pemaafan dari Allah. Arti lainnya adalah berdosalah kamu. Itu arti lainnya ya. Arti lainnya adalah berdosalah kamu. Baik. Antum bedakan antara khabar Rasulullah SAW tentang hal yang dimaklumi dari manusia dengan anjuran batil dari manusia. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah yang bersalah. Baik. Apakah ini khobar mutlak atau ada himbauan untuk berbuat salah? Paham nggak? Anda bilang manusia itu adalah makhluk kekurangan. Apakah itu berarti Anda ngomong gitu? Udah antum kurang aja terus nggak apa-apa? Nggak juga kan? Anda bilang manusia itu nggak ada sempurna. Terus antum merasa, oh kalau gitu ya udah saya salah aja terus. Enggak kan? Iya. Anda bilang misalnya antum bahlul. Ya udah, kalau gitu Anda bahlul aja terus, enggak gitu kan? Enggak gitu. Makanya Rasulullah SAW yang mengabarkan manusia itu sering bersalah. Rasulullah enggak ngomong, ya udah kalian silakan bersalah aja terserah kalian. Enggak ngomong gitu, tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Justru tanazzuh, bersihkan diri kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Begitu gitu. Maka hadis ini sangat bertentangan dengan perkataan orang jahil terus, at-tanazzuhu minadz-dzunubi jahlun bi sa'ati 'afwi rabbi dan seterusnya. Yaitu membersihkan diri dari dosa, tidak mau berdosa itu sama dengan bodoh akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Arti lainnya apa? Kalau kamu mau tahu bagaimana rahmat Allah, berdosalah kamu. Iya, ini ngajak maksiat. Ya. Gitu ya, paham di sini. Jadi itu bertentangan sekali. Ya nggak boleh kita ngajak orang maksiat dengan alasan Allah itu Ghafurur Rahim kok. Nggak boleh kita merasa suci, berdosalah. Niscaya kamu akan tahu Allah itu merahmati. Nggak gitu juga. Nggak boleh kayak gitu. Terus apa faedahnya dari ayat-ayat yang melarang zina? Wala taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Antum bilang apa? Kalau antum nggak mendekati zina, antum berarti nggak tahu betapa Allah Maha Pengampun terhadap antum. Dekatilah zina, nanti antum akan tahu Allah ngampunin antum. Pas zina mati dia. Gitu ya. Gitu. Paham nggak Rahmat? Kalau ada dawa-dawa kemarin antum masuk, insya Allah paham tuh. Iya. Baik, ada soal lagi? Cukup insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.